klarifikasi sekaligus informasi kalau memang dibutuhkan. Karena mungkin juga teman-teman yang mungkin biasa ngaji sunnah juga butuh untuk tahu informasi ini. Kita membahas tentang Ustadz itu bukan baru kemarin. Jadi kalaupun dibilang, oh ini kan videonya sudah lama. Kemudian, kok baru sekarang viralnya? Enggak, kita itu sudah meneliti tentang Ustadz ketika di awal-awal beliau seperti seorang salafi. Punya kajian bahwa kita juga bermana salaf. Jadi banyak yang dalam tanda kutip kena blur dengan retorika beliau, dengan berbagai materi di awal-awal, sehingga ketika 2017 akhirnya boom, dang, keluar beberapa video-video yang menunjukkan tentang akidah beliau, bagaimana metode istidlalnya. Akhirnya kita membuat berbagai tulisan, bantahan, seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah, Ustadz Zainal Abidin Hafizahullah. Kemudian saya sendiri pernah, cuma tulisannya qadarullah, tulisannya hilang karena websitenya tertutup. Yang memang tulisannya masih ada saya simpan, tapi sudah nggak momennya. Intinya 2017 sudah ada beberapa asatizah yang mendatangi. Saya pribadi sudah beli tiket, saya udah nyampe Bekasi. Qadarullah ya selisihan lah, intinya seperti itu. Saya udah nyampe Bekasi, kemudian diberitahu oleh teman, oh beliau waktu itu pergi ke luar negeri bahkan, bukan hanya di Indonesia. Bila saya tidak salah, karena itu juga nggak penting. Nggak penting dia pergi kemana, yang jelas saya sudah datang dan jadwalnya ya intinya selisihan, oke? Dan beberapa asatizah kita itu sudah datang kepada beliau, yang senior bahkan. Hanya saja salah satu ustadz senior kita ada yang bilang, saya berikan hujah kepada dia tentang asma wa sifat, tentang hal-hal yang mungkin dia keliru. Tapi meskipun kita sudah datangi dan nasihati, rupanya setelah itu tidak ada perubahan. 2, beliau ini kadang playing a role as a victim. Dia main peran seolah-olah dia ini jadi korbannya. Kan dia sering bilang juga, saya ini kan seperti orang yang sedang jalan, tiba-tiba dilempar batu. Saya bilang, antum dilemparin batu, soalnya antum nebar paku. Kalau antum jalan mulus, oke. Masalahnya antum membahayakan orang juga. Karena antum ini memberikan statement, fatwa, hukum, yang kita anggap itu berbahaya buat kaum muslimin. Jadi bukan cuma sekedar jalan, tapi jalan menebar paku. Makanya sebagian orang lempar batu. Itu 2. Yang ketiga, saya tidak tahu menggambarkannya dengan kalimat apa, tapi begini loh. Asatizah kita datang. Kemudian setelah pulang, yang maksudnya adalah sesuatu, nanti beliau ini menyampaikan kepada madu'unya dengan narasi yang berbeda. Seperti, di antara ustadz kita ada yang bahkan yang tua-tua, ada yang datang. Maksudnya itu kami mau ngundang antum nanti kalau datang masyayikh daurah seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau-beliau ini adalah para profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami. Nanti antum bisa pas diundang daurah, nanti antum bertanya kepada beliau, atau kita fasilitasi antum ketemu. Soalnya antum ini Masya Allah pintar, punya retorika yang bagus. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami di bidang akidah, antum merasa itu di atas kebenaran, padahal tidak demikian. Nah, gimana kalau kita undang? Narasi yang keluar di sebagian teman-teman, diajak masuk salafi. Coba teman-teman bisa kok lihat di YouTube, ada banyak narasi-narasi seperti itu. Diajak masuk salafi. Salafi itu bukan organisasi. Salafi itu bukan milik orang per orang, terus ada ketuanya, ada ADRT, bukan. Masuk salafi emang antum diajak masuk partai dan orang mana? Nggak ada. Gitu. Sehingga yang kita tidak suka adalah ketika maksud kita A, keluarnya itu B gitu. Ditambah lagi kemudian misalnya saya pernah lihat di videonya, beliau ngomong gini, nih siapa yang membacakan? Ya antum silakan bacakan. Nih bacakan nih WA-nya. Itu WA itu kan pribadi, ya kan? Kemudian dibacakan depan umum. Ya biasanya sih kita bilang gimana ya, antara you play
a role as a victim, atau antum ini sedang curhat gitu kepada jamaah antum dan kurang dewasa. Nih, silakan bacain WA-nya. Silakan, yang lain dengar. What for gitu. Nah, terus ada kata-kata, kalau perlu saya perlihatkan CCTV-nya. Apakah antum ini seorang pendusta bagi jamaah antum? Kalau kami sih nggak perlu ya untuk ngomong seperti itu. Tapi itulah, sudah lewat teman-teman masanya. 2017, ini sudah tahun ke-7. Dan kami tidak melihat adanya perubahan. Kami senantiasa melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh beristidlal. Dan ada hal-hal yang mungkin saya kira perlu diklarifikasi atau direvisi atau diubah gitu. Dan kami tidak melihat hal itu. Maka sejauh kami tidak melihat hal itu, maka kembali kepada hukumnya. Apa itu? Ketika antum mempublikasikan sesuatu, maka antum siap untuk dikritisi secara publik juga. Antum berfatwa tentang sesuatu, lalu antum melemparkan ke publik, kepada kaum muslimin, maka antum juga sedang bersiap-siap untuk dikritisi di hadapan kaum muslimin. Dan itu biasa, wajar. Bukankah di antara para ulama kita, seperti Al-Khatib, mengatakan, Man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'iduhu 'ala nas. Siapa yang menulis, kalau di zaman sekarang, siapa yang punya video, siapa yang mempublikasikan kajiannya, bentuk video atau audio, itu seperti membuka kepalanya, dia letakkan otak dan akalnya di atas satu nampan, dihidangkan kepada semua manusia. Orang bisa lihat isi otaknya, isi akalnya. Kenapa? Ya karena kajiannya dibuka. Oleh karenanya ketika ada yang mengatakan, oh ini bagus nih, oh ini busuk nih, oh dan seterusnya, wajar karena dia sendiri yang buka, gitu. Itu logika yang sangat mudah. Dia sendiri yang buka, maka kalau ada yang mengkritisinya, wajar. Bukankah di zaman Nabi SAW juga ada yang Nabi SAW kritik? Dan kita tahu siapa yang dikritik, karena orang tahu tentang perbuatannya. Seperti Ibnu Lutbiyah, yang dia ini disuruh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, tapi kemudian dia menerima pemberian-pemberian dari orang-orang yang dia kumpulkan zakatnya, lalu dia pulang kembali kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ini untuk engkau, atau ini untuk Nabi, dan ini untuk saya. Nabi naik ke atas mimbar, mengkritisi perbuatannya. Coba lihat, seandainya kami tidak berikan pekerjaan kepada dia sebagai pengumpul zakat, kalau dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, dapat nggak dia dengan pemberian yang seperti itu? Maksudnya oleh Nabi SAW dikritik keras, karena ada orang yang menerima hadiah setelah dia mendapatkan upah, atau mendapatkan bagian dari Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan ada yang amal hulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja yang sudah diberikan upahnya, maka itu adalah pengkhianatan. Ada seorang budak namanya Bariroh. Bariroh ini ingin memerdekakan dirinya. Kemudian dia mengajukan kepada Aisyah untuk Aisyah yang membebaskannya. Tapi kemudian si pemiliknya yang saat ini tidak mau menjualnya begitu saja. Dia mau menjual kepada Aisyah tapi walaknya untuk dirinya. Maka Nabi SAW kritisi perbuatannya. Ya, di hadapan orang-orang dan orang-orang tahu. Kata Nabi SAW, ada orang yang ingin memerdekakan budaknya lalu kemudian dia minta walaknya buat dirinya. Walak itu adalah untuk orang yang membebaskannya, bukan mantan tuannya. Kita tahu di zaman sekarang. Bukan tersimpan begitu saja siapa namanya. Para ulama juga melakukannya, teman-teman. Para ulama yang dari salaf maupun khalaf, sebagian dari mereka melakukannya. Meskipun kita memang melihat ada dua metode. Ada yang secara terang-terangan, ada yang di belakang layar, tergantung kemaslahatan. Menimbang maslahat mudarat, menimbang pengaruh, ada banyak faktor. Tetapi yang jelas, dua metode ini ditempuh oleh sebagian ulama kita, dari dulu maupun sekarang. Kalau ada yang mengatakan, tapi itu kan ghibah, maka kita katakan, antum belajar dulu. Al-Imam An-Nawawi dan para ulama yang lain menyebutkan tentang 6 ghibah yang halal. Dah cari sendiri deh tentang 6 ghibah yang halal. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan itu video lama, kenapa kok diangkat sekarang? Kita katakan, video lama diangkat sekarang ketika tidak ada klarifikasi, tidak ada perbaikan, tidak ada revisi, sehingga umat mengambilnya sampai sekarang, maka nggak ada masalah tentang berapa lamanya, gitu. Kecuali sudah ada revisi, kecuali sudah ada perbaikan. Contoh, afwan saya terpaksa harus sebut nama supaya teman-teman tuh yakin aja. Ustadz kita,
Beliau punya, ini tahun 2017, kurang 6. Jadi sekitar tahun 2011. Beliau punya video yang dipotong dari kajian sekitar tahun 2010, 11, 12. Sekitaran itulah. Kalau lihat tiangnya sih kayaknya itu video-video dari zaman Blok M, agak aman kayaknya. Ya, atau enggak itu dari zaman beliau di Surabaya. Beliau pernah bilang gitu juga. Ini sebenarnya video lama. Video itu terkait fatwa beliau tentang jamaah tabligh, tentang plus minusnya, kemudian penilaian beliau terhadap jamaah tabligh. Potongan videonya kemudian tersebar. Ya. Setelah tersebar, lalu kemudian beliau mengklarifikasi, afwan asatidzah, itu video sudah 6 tahun yang lalu. Waktu itu ngomongin di tahun 2017. Maka sepertinya saya tidak terlalu tahu di belakang layar, tapi mohon maaf terpaksa ngomong agak terbuka. Saya termasuk satu dari 35 asatidzah yang diundang secara khusus. Kami bermajelis bersama dua syekh, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Shalih Suhaimi. Kami majelis di vilanya syekh ketika beliau sedang mengisi daurah Duat tahun 2017. Kami diundang, ada banyak pertanyaan tentang membuat ormas, membuat partai, kemudian apa hukumnya ini dan ini, sampai pada kasus videonya Ustadz, di mana beliau seolah-olah ada muwazanah terhadap jamaah tabligh. Kemudian juga ada tentang ijtihad beliau dalam dakwah yang saya tidak perlu sebutkan. Di majelis tersebut, Syekh menasihati atau meluruskan perbuatan ini adalah perbuatan yang salah dikarenakan begini. Dan beliau kemudian memperbaiki. Gitu. Beliau sampaikan kepada saya sendiri, Muflis Safitra, ada pertimbangan gini, Ustaz. Saya ingin memperbaiki dengan cara begini. Kenapa metode ini kita tempuh? Karena begini. Kita tidak bisa melakukan metode yang seperti ini dikarenakan begini. Seperti itu. Kemudian kita menginformasikan ini kepada berbagai asatidzah yang lain. Bahwa Ustaz merevisi jawabannya, merevisi pendapatnya dan lain-lain. Beliau juga mengakui itu ada kesalahan. Dan gak ada masalah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Salah lalu kemudian diperbaiki. Nah, itu yang kita belum lihat. Oleh karenanya, teman-teman, intinya antum ketinggalan jauh kalau kemudian sekarang ini menuntut, tabayin dulu dong, ketemu dulu dong. Udah ketinggalan, udah 7 tahun yang lalu. Dan kita sudah melihat bagaimana tindak tanduknya ketika ada kritisan kepada beliau. Oh ya, saya tutup dengan 2 statement. Satu, kalau di antara teman-teman ada yang menghendaki kami untuk tabayun lagi setelah 7 tahun yang lalu, maka coba dibalik deh. Sarankan kepada beliau untuk tabayun kepada kami. Di Jakarta banyak kok asatidzah. Nanti saya datang sendiri dari Balikpapan ke sini. Nggak usah dikasih tiket. Kan beliau memang punya kebiasaan katanya, nanti saya kasih tiket. Nggak usah kasih tiket. Nanti saya datang sendiri. Kita ketemu di Jakarta. Mungkin ada banyak asatidzah yang insya Allah kan mau ketemu dengan beliau. Yang kedua, bagi yang masih pro dan begitu fanatik buta, saya cuma mau bilang sama teman-teman, coba saja dicari mana ulama ahli tafsir di zaman dahulu yang mu'tabar, yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat Al-Musiqa alias musik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.